Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hikmah di sini. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat walaupun kita belajarnya masih di rumah aja. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tematik, tema 5A, subtema 1, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 kali ini, ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, yang kedua adalah PPKN, dan yang ketiga adalah IPS. Materi yang akan kita pelajari di video hari ini adalah Bahasa Indonesia tentang gagasan pokok, PPKN tentang nilai-nilai yang ada pada Pancasila, dan pada muatan pelajaran IPS, materinya adalah tentang letak astronomis dan geografis wilayah Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita simak saja video pembelajaran hari ini. Bye. Banyak orang yang memiliki hobi memelihara hewan peliharaan, termasuk Raya. Masih ingat kan dengan Raya? Raya memelihara hewan peliharaannya dengan penuh kasih sayang. Karena menurut Raya, hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang wajib kita sayangi. Tetapi Raya terkejut saat melihat 2 gambar yang ada di buku tematik. Coba teman-teman tolong bantu Raya. Menurut teman-teman, dari 2 sikap yang ditunjukkan oleh 2 gambar di atas, sikap mana ya yang merupakan sikap terpuji? Benar sekali, sikap pada gambar B adalah sikap terpuji. Apa alasannya? Karena anak tersebut memelihara hewan dengan penuh kasih sayang. Hal ini sejalan dengan Pancasila sila pertama, di mana menurut sila pertama kita harus selalu menyayangi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membandingkan 2 gambar tadi, Raya jadi ingat dengan pengalamannya saat ingin memelihara kelinci. Bulan lalu, Raya mengunjungi sepupunya di Bogor yang bernama Maura. Maura memiliki hewan peliharaan kucing. Setiap hari Maura bermain dengan kucing kesayangannya itu. Setelah melihat interaksi Maura dengan kucing kesayangannya, Raya menjadi tertarik ingin memiliki hewan peliharaan juga. Raya meminta ayah dan ibu untuk membelikannya kelinci. Menurut Raya, kelinci hewan yang lucu dan menggemaskan. Awalnya ayah dan ibu tidak menyetujui karena khawatir Raya tidak merawat hewan peliharaannya dengan baik. Namun Raya berjanji akan memelihara hewan peliharaannya dengan baik. Karena Raya sudah berjanji, akhirnya ayah dan ibu mengizinkan Raya memelihara kelinci. Setelah dibelikan kelinci, Raya menepati janjinya. Raya merawat kelinci peliharaannya dengan baik. Setiap pagi dan sore, Raya memberinya makan berupa wortel atau kangkung. Tak lupa juga Raya menyediakan air minum. Kotoran kelinci dibersihkan oleh Raya seminggu 2 kali. Jika kelinci peliharaannya sakit, Raya segera membawanya ke dokter hewan. Ayah dan ibu bangga sekali. Raya menepati janji untuk merawat hewan peliharaannya dengan baik. Wah, seru ya cerita pengalaman Raya dalam memelihara kelinci. Sekarang, yuk kita temukan gagasan pokok pada setiap paragraf cerita tentang kelinci Raya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya ada di bagian depan, yaitu bulan lalu Raya mengunjungi sepupunya di Bogor yang bernama Maura. Karena kita sudah menemukan kalimat utama, maka kita mudah untuk mengetahui gagasan pokok dari paragraf ini. Kita tinggal cari saja di kalimat utama tersebut. Nah, setelah dicari, kita bisa menemukan bahwa gagasan pokoknya adalah Raya mengunjungi sepupunya di Bogor. Lanjut ke paragraf kedua.
Kita baca bareng-bareng ya. Setelah melihat interaksi Maura dengan kucing kesayangannya, Raya menjadi tertarik ingin memelihara hewan peliharaan juga. Raya meminta ayah dan ibu untuk membelikannya kelinci. Menurut Raya, kelinci hewan yang lucu dan menggemaskan. Setelah kita baca, kita bisa menemukan bahwa kalimat utamanya berada di depan atau kita sebut deduktif. Baik, karena kalimat utama sudah ditemukan, kita bisa dengan mudah menemukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah inti dari kalimat utama. Jadi inti dari kalimat utama ini adalah Raya tertarik ingin memiliki hewan peliharaan. Nah, itu adalah 2 contoh cara menemukan gagasan pokok. Sekarang perhatikan tugas 1 di atas ini. Tulis jawabannya di buku tulis tematik ya. Kini aku sudah tahu bahwa merawat hewan adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yuk kita pelajari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. 2. Memiliki toleransi antar umat beragama. 3. Tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. 1. Menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contoh sila ketiga yaitu upacara bendera. Cinta tanah air atau patriotisme, rela berkorban, bermain bersama-sama tanpa membedakan suku dan ras. Selanjutnya, sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Contohnya, pemilihan ketua RT dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak. Kemudian, pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara bermusyawarah lalu mengambil suara terbanyak. Kemudian, menghindari pertengkaran karena kita mengutamakan asas kekeluargaan. Sila kelima mengandung nilai keadilan. 1. Bersikap adil terhadap sesama. 2. Bersikap hemat. 3. Memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, saling menghargai, dan berlaku hemat. Coba kalian simak perilaku sesuai dan tidak sesuai Pancasila berikut ini. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sesuai. Melarang orang lain beribadah tidak sesuai. Tidak memaksakan agama kepada orang lain sesuai. Berbuat gaduh saat orang lain beribadah tidak sesuai. Merayakan hari besar keagamaan sesuai. Mencoret-coret tempat ibadah tidak sesuai. Sila ke-1. Sekarang sila kedua. Tidak membedakan teman saat bergaul. Sesuai sila kedua. Tidak mau berteman dengan orang miskin atau jelek.
Kira-kira masuk ke sila kedua atau tidak ya? Ya, tidak sesuai. Saling membantu dan menolong antar sesama. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai ya? Benar sekali, sesuai sila kedua. Berbicara kasar kepada orang lain. Benar. Tidak sesuai. Menyerobot antrian. Ya, benar. Tidak sesuai dengan sila kedua. Menjenguk orang sakit, apakah ini sikap yang sesuai dengan sila kedua atau tidak? Iya, benar sekali. Sesuai dengan sila kedua. Sekarang perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Ikut bekerja bakti di sekolah, gotong royong, mempelajari budaya daerah lain di Indonesia. Adapun perilaku yang tidak sesuai, tidak mau berteman dengan yang berbeda suku, tidak mau bekerja bakti, senang memakai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Sila keempat. Perilaku yang sesuai sila adalah musyawarah, mufakat. 2. Melaksanakan hasil musyawarah dengan baik. Yang tidak sesuai, tidak mengikuti pemilu, tidak menerima pendapat orang lain. Itu adalah sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila keempat. Sila kelima. Menghukum pelanggar hukum dengan adil. Ya, sesuai. Mencontek saat ulangan tidak sesuai, tidak membayar pajak tidak sesuai. Memberikan kesempatan orang tua untuk duduk di angkutan umum. Ya, itu sesuai dengan sila kelima. Selanjutnya, mari kita amati peta Indonesia. Tahukah kalian batas negara Indonesia? Coba simak baik-baik ya. Batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah ini anak-anak. Di bagian utara ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita beralih ke bagian timur negara Indonesia. Kita lihat ya. Nah, terlihat ada Papua Nugini. Kemudian untuk batas lautnya ada Laut Bismarck, kemudian ada Laut Solomon. Sekarang kita ke bagian selatan negara Indonesia. Terlihat ada negara Australia. Kemudian juga ada Laut Timor dan negara Timor Leste. Nah, beralih ke bagian barat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini tidak ada daratan. Hanya ada Samudra Hindia. Begitu anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, sekarang berapa sih luas wilayah Indonesia? Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk totalnya baik daratan maupun perairan yaitu 5.180.053 km persegi. Wow, luas sekali kan? Nah, sekarang coba kalian amati daerah tempat tinggalmu. Tugasnya membuat denah tempat tinggal. Bisa seperti ini ataupun juga yang seperti ini. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tema 5A, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas dari Bu Hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.